langkahku pun Aduh, udah ngapain sih pakai gendong segala modus iya. Astagfirullahaladzim. Yang mau modus siapa? Aku itu pengen tolongin kamu. Kalau tadi aku nggak tolongin kamu, kamu jatuh ke bawah gimana? Tahu, cuma kamu yang mampu sembuhkan hati yang terluka. Sebenarnya Fahrul ini baik juga sih. Karena kamu, ku berharap kau Ih, kok diobatin luka aja, aku jadi baper ya sama dia. aku, karena kamu. Awas hati-hati. Nah. Nya, Babe, habis ini Nadine ke pasar ya. Soalnya mau jualan lagi. Elah, lo Din, ini jam berapa? Lu Iya udah biarin aja, anaknya lagi rajin usaha. babi dikeroyok sama orang tuh dua cakep-cakep kalah dah. Ya udah, terserah dah. Alhamdulillah, ya udah Babenya Nadine pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya udah hati-hati ya. Panjang kagak lu salamin tuh. Kakak lu emang udah begitu kalau udah sableng. Rajin. Masya Allah, Masya Allah. Wah, udah mau ditinggalin sama apa ini karung beras. Ngapain sih lo labrak-labrak gue, sakit nih. Apa sih Ninda lo? Sakit gue. Po Ninda, Po. Jangan kabur gitu dong, Po. Pok Hana, namanya Pok Hana. Tahu ya kenapa? Kenapa lo salah minum obat ya? Po tuh udah waktunya bayar loh, Po. 3 setel baju yang Po ambil. Nih, udah jatuh tempo. Lihat aja nih catatannya. Baju ngutang. Wah. Baju lu kredit. Iya maaf ya, belum ada duit. Nanti saya bayar. Sama aja. Seharian lagi utang di tempat lain juga bilangnya semuanya pada nggak punya duit. Giliran ngambil barang aja, semua pada berebut. Giliran disuruh bayar, semua pada ngelak. Kagak bisa gitu dong, Po. Saya bisa bangkrut kalau kayak gini. Gimana sih lo mau keren tapi utang? Yang namanya utang itu wajib dibayar, Po. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa saja yang berhutang, sedang ia berniat tidak melunasi utangnya, maka ia akan bertemu Allah sebagai seorang pencuri. Dengerin si Panca. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau mensolatkan jenazah yang punya tanggungan utang. Tuh, lo mau nanti dihisap sebagai pencuri? Kalau gue sih, ogah. Ya Allah, sekate-kate semuanya ya. Dasar ini semua. Niatnya sih memang mau bayar, tapi belum ada duit. Bayarin dong, Bang. Aduh, giliran dulu yang punya utang aja gua disuruh bayar. Yang begini nih, yang rada berabe. Yang ikhlas, jadi suami ah. Lu juga, Po. Ini, Po. Saya bayar utang bini saya. Ini duit yang terakhir nih. Tapi masih kurang, Bang. Iya, saya tahu masih kurang. Tapi kalau bisa, kalau mau nagih sama bini saya, jangan ada saya dong. Bangkrut saya. Udah nggak apa-apa deh, daripada kagak sama sekali. Tapi nanti kalau ditagih lagi, jangan ngumpet ya. Jangan bilang nggak punya duit lagi. Ya udah, saya nagih dulu di kampung sebelah. Maafin bini saya ya. Makasih ya, Bang. Makasih. Mau keren tapi ngutang. Waduh. Wah, Udah di jalanan nggak enak lihat orang. Ayo cepet. Iya, no, ini udah. Udah. Ya Allah, susah banget ya nagih kreditan. Kenapa hidupku kayak gini ya? Gak pernah senang. Bang, stop, Bang. Masih.
Astagfirullahaladzim, tas saya. Ada apa, Neng? Tas saya hilang. Bang, kembali tas saya. Kembali barang saya. Kembaliin. Bang, kembaliin bang. Bang. Kembali. Bang, kembali. Heh, kalau nyebrang tuh hati-hati dong. Ini Lo, anak pembawa sial. Bisanya cuma bikin malu keluarga karena aib. Hen, kakak baru saja kemalingan, Hen. Barang-barang kakak dibawa semua. Tolong kakak, Hen, kejar malingnya. Kamu kan pakai mobil, lebih cepat kejarnya, Hen. Hen, ini saudara lo. Bukan. Ini orang gak tahu terima kasih. Bisanya cuma bikin malu keluarga. Ngapain kita di sini, ayo? Ketularan sial, tau gak? Henny tolong kakak, Henny tolong bantu kakak, Henny tolong kakak, Henny. Ya Allah, Henny kayaknya malu mengakui aku sebagai kakaknya. Kenapa aku jadi satu-satunya orang yang paling miskin di antara keluargaku yang lain? Mereka sukses, sementara aku... Semua dagangan hilang gara-gara diambil maling tadi. Orang-orang yang ngutang juga gak mau bayar. Sekarang aku udah gak punya modal lagi. Gimana aku bisa belanja baju buat jualan? Mbak! Mana sih? Maaf, Pak. Lama banget sih, Mbak. Dari mana aja? Saya lagi... Kamu itu digaji, bukan buat tidur. Kamu digaji gue buat kerja. Kamu itu jangan santai di rumah saya. Sombong banget tuh orang kaya. Orang itu jadi sombong semenjak dia kaya mendadak. Dengar-dengar ya, dia itu kan pesugihan dari Gunung Kawi. Makanya dia bisa kayak mendadak. Kayak menang lotre aja tuh mereka. Iya. Ya, Pesugihan di Gunung Kawi. Ya Allah. Serem banget di sini. Astagfirullahaladzim. jangan takut. Saya tahu kamu datang ke sini pasti mau kaya. Ayo ikut saya. Nek, buat apa kita kesini? Kamu harus bersihkan diri sebelum kamu ketemu Eyang Kawi. Kamu harus bertapa di sini. Tidak boleh gerak, tidak boleh berdiri, dan tidak boleh makan. Berapa lama, Nek? Kalau kamu kejatuhan daun dewandari, berarti keinginan kaya lewat pesugihan telah direstui oleh makhluk gaib. Tapi ingat, kalau dalam waktu 3 hari kamu tidak kejatuhan daun apapun, berarti kamu tidak direstui oleh penunggu pohon ini. Dan kamu tidak diizinkan untuk melakukan pesugihan. 3 hari, Nek.
Apa kamu sudah siap melakukan apapun untuk menjadi kaya? Kamu harus melakukan kontrak mati sebagai tanda bahwa kamu bersedia melakukan pesugihan. Kamu harus memberikan tumbal yang berhubungan darah dengan kamu. Apa kamu bersedia? Aku udah sampai di sini. Aku nggak mungkin mundur lagi. Baiklah, daun dewandari yang nanti akan kamu dapatkan, kamu bawa pulang. Taruhlah daun itu di tempat tumbal kamu. Setelah kamu mendapatkan tumbal, galilah kuburannya. Maka kamu akan dapatkan harta kekayaan. Pak. Ternyata tadi aku cuma mimpi. Aku masih harus bertapa. Daun dewandari, jatuhlah. Aku mohon, jatuhlah. Berarti penunggu pohon sudah memberi aku restu untuk melakukan pesugihan. Bawa pulang ranting itu. Bang Fahrul, udah bangun bang? Aku nungguin tahu dari tadi. Iya. Kamu mau ngapain? Ya ngobrol-ngobrol aja sekalian sarapan. Nih aku bawain sarapan buat kamu. Aku bukan yang nggak mau, tapi aku harus buru-buru ke kuburan karena harus gali kubur. Please, sebentar aja ngobrol dengan aku. Yuk. Aduh, gimana ya? Gini Mbak, sebenarnya seorang cewek itu nggak baik datang ke rumah cowok. Ntar kalau dilihat sama warga kayak gimana, malah menimbulkan fitnah kan. Apalagi sekarang kita pengen sarapan bareng kayak suami istri. Ih, aku mau kok jadi istri kamu. Aduh. Kenapa Mbak? Aku pusing. Hah? Kenapa? Mbak. Aduh. Walah dalah. Pagi-pagi bukannya kerja, malah bikin maksiat. Menurut buku yang Acul baca, kalau bikin maksiat itu namanya dosa besar. That's right, my brother. Mas Bro, ini sebagai aparat ujung tombak pertahanan NKRI mengingatkan kalau saudara itu berbuat mesum di kampung ini kayak gue, orang uli, dosa jenenge gue ya. Wah, kamu itu sudah berbuat mesum di kampung ini. Kita usir aja dia, bikin kampung kita jadi kotor. Cowok bener-bener keterlaluan sekali. Berani-beraninya dia bikin mesum di sini. Bapak, ibu-ibu, tolong jangan salah paham dulu. Saya menangkap dia gara-gara wanita ini pengen pingsan, jadi sebelum jatuh makanya saya tangkap. What? Walah telah. Gua kok semprul kok ya? Diapain sama kok ya? Sampai pingsan kayak cewek. Wah, orangnya pendidikannya babar blas ke lanangan dia. Sekolah di mana lo? Bawa pohon pisang. Kalau jadi aib, mendingan kamu nikahin aja dia. That's right, my brother. Nikahin? Ya udah nikahin aku aja. Tuh, rupanya tadi pura-pura pingsan Astagfirullahaladzim. Berarti tadi kamu pura-pura pingsan biar deketin aku? Dasar cewek gatel, malu-maluin aja. Iya, maksud banget gimana sih? Hei, katakan sejujurnya, apa sebenarnya sing terjadi antara kowe karo lanangan kie? Jawab! Aku pacar Bang Fahrul. Bukan. Ih, ngaku lah. Pacaran? Waduh, Fahrul, jawab dengan jujur. Antara kau dan dia ada apakah gerangan? Apakah benar dia itu wanita kamu? Jawab! Kita sebagai aparat tersinggung.
suamiku. Bapak Parto jujur ya. Saya nggak ada hubungan apa-apa sama perempuan ini. Bahkan saya berani sumpah Al-Quran. Wanita lah. Genduk, Cawidon. Wah gelem? Sumpah Al-Quran? Quran kakak. Iya benar, aku tuh cuma pura-pura jadi pacarnya Bang Fahrul dan aku pura-pura pingsan biar bisa dekat sama Bang Fahrul. Ada-ada aja ya orang. Sampai segitunya pingin deket sama Fahrul. Kak, semuanya dengar. Jadi perempuan itu aja kayak gue lah. Udah. Saya ke kuburan dulu ya. Oh iya. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo pulang. Apa sih lu? Kenapa? Pulang sekolah kok sedih? Aku disuruh pulang, mah. Waktu olahraga sepatu kejebol. Terus aku nggak bisa ikut olahraga dan aku disuruh pulang sama guru aku. Mah, beliin aku sepatu baru dong, sama lunasin buku tulis aku. Setiap hari aku ditagih mulu sama guru aku. Ini lo anak pembawa sial. Bisanya cuma bikin malu keluarga karena aib. Hen, kakak baru saja kemalingan, Hen. Barang-barang kakak dibawa semua. Tolong kakak, Hen, kejar malingnya. Kamu kan pakai mobil, lebih cepat kejarnya, Hen. Hen, ini saudara lo. Kamu sabar ya. Sebentar lagi kamu bakal punya sepatu baru. Kamu bisa bayar buku, ya. Kamu bisa dapetin apapun yang kamu pengen, ya. Yang bener, mah. Iya. Ya udah, sekarang kamu ganti baju dulu ya. Kamu udah siapin makan buat kamu. Jangan sedih lagi ya. Taruhlah daun itu di tempat tumbal kamu. Dan kamu mendapatkan tumbal, galilah kuburannya. Maka kamu akan mendapatkan harta kekayaan. Sudah waktunya aku memberikan tumbal untuk Eyang Kawi. Hen, Apa sih? Kalau lo mau pinjam uang, gue nggak ada. tolong Hen. Tolong pinjemin kakak uang berapapun buat modal, Hen. Lo bisanya minjem doang tapi nggak bisa ganti. Lo orang nggak berguna ya. Dari dulu bisanya cuma bikin malu keluarga, bikin sial keluarga. Keluarga kita hancur gara-gara lo. Gue nyesel punya kakak kayak lo. Harus minggir. Heni, buka dulu pintunya, kakak mohon Heni. Heni, jangan dulu, kakak mohon Heni. Heni, ya Allah, kakak mohon Heni, buka dulu pintunya. Heni, Dasar kakak gak tau malu. Mau ngejar lagi. Heni, berhenti dulu. Heni, Ada aja. Heni, buka dulu pintunya. Coba lo ngejar mobil gue, tetap aja gue nggak akan kasih lo pinjaman uang. Kakak bukan yang ngejar, rok kakak kesangkut. Gak apa-apa, aku sakit. Anggap aja nih pengorbanan buat dapetin banyak harta. Ih, rusak kenapa sih? Hahaha. Kamu akan menjadi tumbalku. Sial, ini pasti ada yang ngerjain gue nih. Kapan kayak gini biar gue kaget. Kamu akan menjadi tumbalku.
Lu berdua tolong bantu anak dia tuh. Akhirnya aku dapat tumbal. Ya Allah, ini jangan tinggalin kakak, Heni. Bantuin lu. Udah, sabar ya, ikhlasin ya. Jangan tinggalin kakak. Iya. Bantuin, lu ngapain mabuk gituan? Bantuin Babe. Bapak. Tahu saya. Lu ya sabar ya. Aku ikhlas banget kok dia meninggal, biar aku bisa dapat banyak harta. Selama hidup, dia juga selalu jahat kok sama aku. Pak Ustadz, alhamdulillah semuanya sudah siap. Ya udah, langsung aja kita mulai pemakaman. Mayatnya tolong buka. Oh ya, angkat. Taruh situ aja ya. Tolong bantu angkat mayatnya. Tangan kanan di atas. Nah. Tangan kanan di atas. Awas palanya. Sejajar, bantuin. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Bantuin. Takut, jangan naik baju khusus begini. Aduh, kok creepy sih? Panca, ada apa ini Panca? Kenapa nih? Ibu ini meninggalnya bukan karena kecelakaan biasa. Wang, itu sebabnya arwahnya gentayangan. Kenapa nih anak bisa tahu ya? Aduh, mudah-mudahan aja dia nggak sampai tahu kalau aku yang bikin Heni meninggal. Hana, kamu tuh bikin sial aja ya. Bikin musibah di keluarga. Satu persatu keluarga kita meninggal. Dan itu sejak kehadiran kamu di sini lagi. Aku pikir kalau kamu udah diusir, kesialan itu bakalan hilang. Tapi kenyataannya apa? Sekarang Heni yang jadi korbannya. Tapi Hes, kakak nggak kayak gitu. Tapi apa? Kenyataannya semua terbukti kok. Kamu tuh emang harus diruqyah ya. Biar kesialan itu gak datang-datang lagi. Lu berdua udah jangan pada ribut begitu, kenapa sih? Ini kan lagi proses pemakaman saudara lu. Kudunya lu berdoa dong biar arwahnya tenang, malah jadi berantem gimana sih? Ada yang begini modelnya? Ya udah, kita semua tenang ya. Kita mulai pemakamannya biar cepat kelar. Panca doa. Panca. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi'iznihi. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Alhamdulillah. Awas, waspada. Kalau gitu. Yaudah, ayo mari. Ayo, posisi mayatnya tolong bener. Alhamdulillah, ya Allah, dengarkan aku laris manis. Pastinya seneng banget karena aku bisa dapat keuntungan yang banyak. Alhamdulillah. Minggir, kamu sengaja ya mau ngalangin aku? Lagian siapa yang ngalangin kamu? Aku mau ke kiri, kamu ikutan ke kiri. Aku mau ke kanan, kamu juga mau ikutan ke kanan. Siapa juga yang ngikutin kamu? Gede banget jadi orang. Kamu tuh bener-bener nyebelin ya. Inget ya, kamu boleh aja deket-deket sama
perempuan lain, tapi gak bisa kamu untuk deketin aku. Dengar ya. Siapa juga yang pengen ngalangin kamu? Aku tuh buru-buru karena aku kebelet. Ketahuan kan, kamu bilang karena kebelet. Karena memang udah ketahuan kalau kamu tuh playboy cap kacang, modusnya udah kebaca. Marah-marah nggak jelas jadi orang. Awas, awas kan pacul. Jadi dia bener-bener kebelet. Ya Allah, kasihan banget. Untung aja gak ngompol di sini. Apaan itu? Mas! Ya Allah, Mas. Mas. Itu kan suaranya Henny. Kenapa kamu tega, Hana? Kenapa kamu tega numbalin aku? Kamu yang selama ini jahat sama aku. Kamu gak peduli sama aku. Kamu jahat sama aku. Kamu yang jahat sudah numbalin aku, Hana. Pergi sana kamu. Pergi. Kita udah beda alam. Udah jangan didorong-dorong. Iya lagian lu lelet sih. Kita kena parah terus. Kaki lu kan panjang bukan pendek. Ya terserah. Baru telajul. Lu denger suara tangisan nggak? Iya tuh. Ngiming-ngiming siapa yang nangis malam-malam begini? Meneknya tehe. Setan! Kabur, jangan kabur, Lu ngapain malah pedekan? Lu ngapain malah pedekan? Cepetan turun! Turun! Aduh, berantem! Cepetan lu! Apa? Keluar kamu! Keluar! Saya tahu kamu masih ada di dalam. Pokoknya hari ini kamu harus melunasi hutang-hutang kamu. Keluar! Kalau hari ini Bu Sukma tidak mau bayar utang, terpaksa kami akan jebloskan Bu Sukma ke dalam penjara. Jangan kabur! Salah. Sayang, gimana ini? Kita masih dikejar-kejar sama debt collector. Mas, Sarah juga bingung. Mas Sarah nggak tahu. Aduh, Mama takut. Nanti kalau kita ditangkap sama mereka, kita masuk penjara. Aduh, Mama jangan lebay deh. Mah, itu Fahri, Mah. Fahri apaan sih? Itu bukan Fahri. Gembel kayak gitu kamu bilang Fahri. Aduh, mamaku sayang. Kalau misalnya itu beneran Fahri, aku kan bisa minta dinikahin sama dia. Terus hutang kita semuanya lunas ya kan? Iya juga sih. Tapi kamu yakin itu Fahri? Ma, aku yakin banget itu Fahri. Udah kita kesana yuk, ayo. Itu mereka! Woi! Jangan lari!
Mpok, kalau jalan lihat-lihat dong, jangan asal main nyeruduk gitu. Aduh, kamu yang ceroboh malah nyalain kita. Gimana sih nyala? Tahu nih main nyalain aja. Emang situ siapa? Cuma jualan buah aja belagu jadi orang. Siapa yang belagu? Mpok emang salah kok. Pak, mau beli buah-buah saya. Masih segar-segar, Pak. Di rumah buah kayak begini banyak, Mak. Iya, tapi kalau gak mau beli jangan asal sesewot gitu. Mon, kayaknya orang nggak ada di sini, Mon. Udah kita cabut, Mon. Ayo, kita lanjut lagi. Ayo. Mpok, ngapain Mpok sembunyi? Mau nyuri ya, Mpok? Kalau ngomong tuh jangan sembarangan. Kita ini orang kaya yang gak mungkin lah nyuri. Udah sayang, nggak usah ditanggapin. Kita pergi aja. Allah. Udah sayang. Oh iya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Gimana sih, Mas? Mata lu kemana sih? Kalau lewat tuh hati-hati. Segini gedenya masih ditabrak juga. Kalian yang nabrak, kenapa jadi saya yang disalahin? Berani lo sama gue? Untung nih kain kafan nggak kotor. Kain kafan? Kain kafan, Mas. Itu debt collector. Sono, sampai sono. Ya udah, kita kabur aja. Ayo. Kita pergi saja. Gede-gede takut sama kain kafan. Saya itu beli kain kafan buat orang yang meninggal belum menyiapkan kain kafan. Aduh. Anak mama udah pulang. Mah, ini apaan sih? Kok ditutupin sih? Mama punya kejutan buat kamu. Kejutan? Kejutan apa, Mah? Bukannya aku belum ulang tahun ya? Emangnya harus ulang tahun dikasih kejutan? Mau dibuka nggak kejutannya? Ayo, Mah. Ayo buka. Wah, sepeda. Ini sepeda buat aku, Mah. Iyalah buat kamu, masa buat mama? Mama sengaja beliin ini sepeda. Biar kalau ke sekolah kamu nggak perlu jalan kaki lagi ya. Makasih ya, Mah. Seneng nggak? Seneng dong, Mah. Tapi sepatu aku udah jelek, Mah. Beliin aku yang baru dong, Mah. Ya nanti mama beliin. Apa mau sekarang aja kita belinya? Ya udah, aku ganti baju dulu ya, Mah. Ya udah, mama tunggu sini ya. Ya. Pak, tunggu Pak. Pak, tunggu. Maju Pak. Ngapain kamu ngikutin aku? Siapa juga yang ngikutin kamu? GR banget sih jadi orang. Ini kan ngikutin. Ngapain juga aku ikutin kamu kayak orang gak ada kerjaan. Males. Emang kenyataannya ngikutin. Bisa aja ngelesnya. Pak, aduh. Pak, nggak apa-apa, Pak. Pak. Berhenti aja, Pak. 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 Kok Bapaknya pingsan? Ya Allah. Aduh. Aduh, masih gimana jalan ini? Aduh. Alhamdulillah. Bapak ini pingsan. Astagfirullahaladzim. Terus gimana ini? Ya udah, kamu pulang naik angkot lain aja ya, biar aku bawa bapak ini ke rumah sakit. Gak nyangka ya, si playboy cap kampung ini mau loh repot-repot nganter supir yang gak dia kenal. Ntar dulu. Kalau kamu anterin Pak supir itu ke rumah sakit, aku juga mau anter. Dalam keadaan seperti ini, kamu masih aja pengen deket-deket sama aku. Jangan GR. Dasar kamu tuh playboy cap kampung. Pokoknya aku harus anterin juga. Tanpa kamu aku juga bisa kok sendiri nganterin tuh bapak. Ya udah. Terserah kamu pengen ngomong apa. Sekarang kamu bantuin aku pindahin supir ini ke sebelah aku. Aku pengen bawa mobil ini. Ya.
Ih, cowok ngalah dong. Cowok mulai ngalah, cewek kayak ngalah. Dari sononya cowok itu harus ngalah sama cewek. Emang cewek tuh bener-bener egois sih. Kalau cowok kayak kamu tuh keras kepala. Ngaco lagi. Ya lo, denger ya. Dari dulu kepala itu emang keras. Kalau lembek namanya agar-agar. Lagian kamu mau setiap jalan pala kamu gini nih. Hah? Mau? Kayak dakocat? Iya. Ih, dasar orang stres. Bilang gue stres. Kamu tuh. Aku apa? Enggak. Ayo apa? Bilang aku apa? Apaan sih orang emang gak ada apa-apa, pakai dipaksa. Yaudah, aku malas berdebat sama kamu. Aku pengen ngurusin supir angkot itu. Kesian dia gak ada yang ngurus. Dasar, kamu tuh nyebelin. Udah cepet anterin, sono kasihan pak supirnya. Ribet. Ayo, pilih-pilih lagi. Oh, pilih-pilih dulu ya, Mah? Ya. Wah. Pilih yang kamu suka semuanya. Bagus nih jaketnya. Iya. Coba lihat. Iya, Wah. Bagus banget. Coba-cobain. Hana. Oh, jadi sekarang udah banyak uang kamu. Terus kenapa kamu punya utang gak bayar-bayar? Hidup susah aja, gayanya belanja terus. Pantes aja ya, kamu tuh sering pinjam uang kemana-mana. Esti, kakak tahu kakak punya utang tapi jangan di sini dong, malu. Siniin belanjaannya. Ini buat ganti rugi utang kamu. Jangan, Tante. Ini kan belanjaan aku. Di sini ada sepatu sama baju sekolah aku, Tante. Enggak, ini buat bayar utang mama kamu. Jangan, Tante. Esti, aku bakal bayar utang tapi nanti. Nanti. Dari dulu janjinya nanti. Tapi mana sampai detik ini nggak bayar-bayar. Emang ya sama kamu tuh bawaannya sial terus. Kembaliin barang anak aku bakal bayar sekarang. Dengan daun ini, kamu akan jadi tumbal selanjutnya. Nih, uang kamu. Sekarang kembaliin barang-barang anak aku. Nih, ya udah permisi. Udah gak usah dipikirin. Gak usah sedih-sedih. Kita kan lagi belanja, ya. Udah, belanja lagi. Pilih-pilih aja. Aduh, lumayan banget nih dapet uang. Aduh, kok lepas sih ini duit aku? Kalau terbang jauh, hilang gimana ini? Daun apaan ini? Kok ada daun sih di sini? Apa itu? Apa itu? Apa itu? Apa? Aku bisa kesetrum. Aku bisa kesetrum. Tidak. Tolong. Mama takut. Ini pembalasan aku. Karena selama ini kamu gak pernah peduli sama aku. Kamu tuh seneng banget lihat aku susah. Tapi aku gak boleh bikin aku curiga. Aku harus pura-pura cemas melihat Hesti meninggal. Udah sayang, jangan dilihat ya. Mama liatin tante kamu dulu ya. Ya ampun. Hesti! Udah kesetrum. Mbak, gimana Mbak? Ya ampun Hesti! Mas, tolong Mas. Ya Mbak. Ayo angkat. Ayo. Buru. Hesti! Tolong Mas. Ya Allah. Pelan-pelan. Pulang kita jalan sendiri-sendiri ya. Lah, pede banget emang kita pulang sendiri-sendiri.
Siapa yang mau bareng sama kamu? Ih, nyebelin. Aduh. Makanya kalau jalan itu hati-hati, mata jangan jelalatan. Jangan ngefitnah ya. Siapa juga yang jelalatan. Orang aku memang mau buru-buru karena aku gak mau deket sama kamu. Aduh. Aduh. Kamu gimana bisa jauh dari aku kalau kaki kamu sakit kayak gini? Berisik. Udah, sana pergi. Jangan ngurusin orang. Aduh. Sakit kan? Ya. Nggak enak. Yaudah yuk. Biar aku gendong. Kamu mau ngapain? Ya aku gendong kamu, kaki kamu kan sakit. Ih, dasar modus ya. Aduh, masih aja kamu tuh gengsi ya. Kamu mau jalan sendiri terus kaki kamu tambah bengkak terus tambah sakit, mau? Ya udah ayo, ditolongin nggak mau. Iya juga sih. Kalau aku maksain nanti malah bengkak. Tapi kamu jangan macam-macam ya. Awas ke kamu. Pede gila, siapa juga yang mau macam-macam sama kamu? Ini cowok beneran mau bantu atau modus ya? Tapi aku nggak ada pilihan lain. Aku memang nggak bisa jalan, sakit. Ayo cepetan. Aduh, udah turunin aja, gak enak dilihat orang. Ih, Faru ngapain sih gendong-gendong Nadine? Tahu manja banget. Caper tuh. Yes, aku cantikan banget sih. Aduh, itu kan gak enak dilihat pacar-pacar kamu. Gak apa-apa, kayak kamu kan sakit. Tapi- Lagian mereka itu bukan pacar aku, mereka hanya pengagum aku. Ih, sombong banget sih. Amit-amit nyebelin. Nyebelin apa ngangenin? Iya nyebelin lah. Udah, turunin aja. Ngapain sih berat-berat gendong dia? Malah paling juga bohongan, pura-pura doang tuh. Biar bisa deketin kamu. Iya, bener banget. Aku gak modus kok. Aku beneran ke kakiku memang sesakit. Beneran kok, tadi di depan aku kakinya keseleo. Modus tuh modus. Udah keenakan. Udah turunin. Gak usah dipikirin. Kamu mau kaki kamu bengkak? Enggak kan? Sekarang kamu pegangan yang kuat ya. Gak usah pedulin mereka. Parah, siapa sih? Kita sembunyi di sini aja biar nggak ketahuan. Lagian ngapain sih? Kamu tadi tuh gendong aku. Kan jadi kayak gini. Kamu seneng ya kalau dikejar-kejar sama cewek? Aku tuh tadi gendong kamu pengen nolongin kamu. Itu bukan nolongin, tapi itu kasih masalah baru buat aku. Kamu kenapa sih kayaknya? Semua yang aku lakukan di mata kamu salah. Yang benar harus kayak gimana sih? Iya emang salah. Au! Aduh. Fahru. Bisa diem gak sih? Ih, ntar ketahuan gimana? Udah diem. Fahru. Kemana sih ya? Mana sih? Kok ngilang ya? Banget sih tuh orang. Fahru. Mana sih? Enak banget. Mending kita cari kesana aja yuk. Ayo udah yuk. Fahru. Akhirnya mereka pergi juga. Lagian kamu kenapa sih berisik banget dari tadi? Ih, bukan berisik, aku digigit semut. Ya ngomong dong. Ya gimana mau ngomong? Oh, teriak aja bisa dikekep. Aduh. Aduh, semut. Iya. Kenapa kamu lihat-lihat? Enggak apa-apa. Makasih ya. Tadi soalnya digigit semut. Iya, syukurin. Udah deket kok rumahku di sini. Oke. Kamu sampai rumah istirahat jangan lupa. Makasih ya ke kamu udah anterin aku. Iya, sama-sama. Ya udah pulang aja. Aku pamit dulu ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Din, lu mau balik ya?
Babe. Babe mau kemana, Be? Babe mau nyariin Panca, pasti dia masih di masjid. Biasa ngaji dia. Di masjid. Oh, mending Nadine aja ya, Be, yang jemput si Panca. Jangan begitu. Udah malam, mendingan Babe yang jemput. Tapi bener lu mau jemput? Iya, soalnya Nadine sekarang kakinya udah mendingan, kok Be gak sakit. Ya udah, Babe pulang lagi, hati-hati ya. Iya udah. Bobo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim, Kek. Kalau datang itu jangan ngagetin, bisa nggak sih? Rajin amat kamu. Siapa yang meninggal? Ada Bu Hesti, dia meninggal gara-gara kesetrum. Oh. Udah beres semuanya. Tinggal nunggu jenazahnya aja datang. Kakek kebiasaan. Datang tiba-tiba, hilang tiba-tiba. La ilaha illallah. 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 Arahin ke Papan, tolong Papan. Pacul tolong. Aku semakin kaya. Kamu sudah membanggakan kami, Hana. Hana, kamu tega membanggakan kami. Enggak, salah kalian sendiri. Hah? Kalian gak peduli sama perasaan aku. Hah? Kalian gak pernah peduli sama keadaan aku. Lebih baik kalian berdua jadi tumbal buat aku mendapatkan harta. Kamu sudah membanggakan kami, Hana. Kamu tega membanggakan kami. Hana, kamu tega membanggakan kami. Sepertinya ada suara orang. Jangan sampai ada yang melihat aku di sini. Kenapa banyak arwah-arwah gentayangan, Panca? Karena mereka meninggal dengan secara nggak wajar, Kak. Kalian, pergilah ke kalian di tempat asal kalian. Alam kalian bukan di sini. Jangan ganggu manusia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض
Man zalladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Alhamdulillah. Apa mungkin ya Fahrul itu emang cowok baik? Nah, kamu tuh ya. Elah, jam segini ngelamun di pinggir jalan anak perawan emang ngapain? Mikirin apa sih? Babe ngagetin aja. Kagak ada api-api sih, Be. Bener, kagak apa-apa. Babe pernah ngerasain muda, Neng. Babe kalau bengong-bengong kayak gitu, apalagi nyak lu dulu lagi itu tuh yang ada gambar hatinya. Sama siapa lo? Dulu kan nama lo, ya Allah, Rokayah. Mau sama yang lain. Ngaku. Bener, Be, kagak ada api-api. Udah. Babe, serius nih, Be. Semalam Nadine lihat arwah Mpok Hesti ame Mpok Heni, Be. Gentayangan. Hah? Apa? Gentayangan? Iya, Nyak. Panca bisa merasakannya. Keduanya meninggal dengan cara yang gak wajar. Wah, Din. Raya. Berarti bener-bener dah. Di kampung udah kagak aman lagi, model lagi dah nih. Iya, pasti. Ya udah dah, Babe sama Nyak buru-buru dulu ke pasar, ntar balik lagi deh, buru-buru kagak lama ya. Iya. Oh, jangan pulang lagi. Ayo, ayo. Ngeri banget, Bang. Mungkin aku harus selidiki dan cari tahu apa yang menyebabkan mereka meninggal.